Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, kembali lagi bersama Ibu Sinta. Oke, hari ini ada yang tahu tidak? Hari ini kita mau belajar apa? Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. 1, 2, 3. Jari jempol, jari tunjuk, jari tengah yang tinggi, jari manis, jari kelingking, ini semua nama jari. Berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Duduk rapi, angkat tangan, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anak, apakah semuanya hadir pada pembelajaran hari ini? Coba sekarang Ibu bantu cek ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat. Ibu tes semangatnya pada pagi hari ini. Semangat pagi! Pagi, pagi, pagi. Selanjutnya Ibu mempunyai tepuk fokus namanya. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dimengerti. Fokus. Oke, tepuk tangan. Artinya semuanya sudah semangat dan fokus untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Coba diingat-ingat, kemarin kita belajar tentang apa? Nah, ya bener banget. Kita belajar tentang anggota tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh, yaitu bagian tubuh yang disebut dengan panca indera. Ada yang tahu tidak panca indera itu apa? Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan apa saja dari panca indera manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengenali bentuk dari panca indera manusia. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisa fungsi dari panca indera manusia. Nah, anak-anak ibu yang kelas 3, ibu mempunyai satu lagu tentang panca indera. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku punya panca indera, semua ada 5. Sangat banyak manfaatnya, akan selalu ku jaga. Mata melihat, hidung mencium, telinga untuk mendengar, lidah merasa, kulit meraba, semua ciptaan Tuhan. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu panca indera dari lagu tersebut? Oke, Ibu mau tanya nih, apa organ yang dapat untuk melihat benda di sekitar kalian? Ya, benar sekali, mata. Selanjutnya, apakah organ tersebut termasuk panca indera? Termasuk tidak? Ya, termasuk. Jadi, panca indera itu ada 5. Yang pertama, mata. Kedua, hidung. Ketiga, lidah. Keempat, telinga. Kelima, kulit. Nah, nanti kita akan membahas tentang 5 panca indera sekaligus fungsinya. Di kelas 3, apakah ada beberapa yang suka bermain bola atau melihat warna-warni bunga di sekitar kalian? Ya, di antara kalian ada yang suka bermain bola, bagian tubuh manakah yang sering digunakan untuk bermain bola? Nah, benar sekali, yaitu bagian kaki. Kaki digunakan untuk menendang dan berlari. Tahukah kalian bahwa kaki tersebut ada rangsangan kulit, yaitu agar kita bisa merasakan sentuhan terhadap bola. Nah, kalian ada yang suka melihat keindahan bunga warna-warni di kebun sekolah, bagian tubuh manakah yang digunakan tersebut? Ya, benar sekali. Mata digunakan untuk melihat keindahan alam sekitar atau lingkungan rumah kita, untuk menikmati indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fungsi yang sudah kita sebutkan? Tahukah kalian kalau kita membahas anggota tubuh yang disebut dengan panca indera? Ada yang tahu tidak? Apa itu panca indera? Adalah 5 alat indera yang membantu kita untuk menikmati dunia di sekitar kita. Dengan bantuan panca indera, kita dapat mengeksplorasi dan memahami lingkungan di sekitar kita dengan sangat baik. Lalu, apa saja atau organ tubuh yang termasuk panca indera? Anak-anak
Ibu kelas 3, jadi panca indera itu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Sudah hafal semuanya? Untuk mengetahui lebih dalam tentang fungsi-fungsi panca indera, Ibu akan menjelaskan secara rinci apa fungsi dari mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Yang pertama yaitu indera penglihatan. Indera penglihatan merupakan salah satu komponen paling penting dari panca indera. Mata adalah organ utama yang terlibat dalam proses penglihatan. Pasang cahaya yang ada di retina, yang dikenal sebagai batang dan kerucut, bekerja sama untuk menangkap informasi visual. Cara kerja mata mirip dengan kamera. Pupil, bagian hitam di tengah mata sebagai lubang pada kamera yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk. Lensa mata yang ada di dalam mata membantu memfokuskan cahaya ke bagian belakang mata yang disebut dengan retina. Retina berisi sel-sel khusus yang merespon cahaya dan mengirimkan pesan ke otak. Dengan bantuan mata, kita dapat melihat warna, bentuk, dan ukuran benda di sekitar kita. Selanjutnya yaitu indera penciuman. Penciuman adalah indera yang seringkali diabaikan tetapi memainkan peran kunci dalam pengalaman kita. Hidung kita memiliki respon penciuman yang peka terhadap berbagai aroma. Selama segmen ini kita akan lihat bagaimana organ penciuman termasuk mukosa hidung dan saraf penciuman bekerja sama untuk mendeteksi bau. Cara kerja indera penciuman yaitu mirip dengan detektor bau. Hidung memiliki sel-sel khusus di dalamnya yang dapat merespon berbagai bau. Ketika kita menghirup udara dengan hidung, maka sel-sel ini mengirimkan sinyal ke otak dan otak kita dapat mengenali bau tersebut. Dengan bantuan hidung, kita dapat menikmati aroma makanan, bunga, dan berbagai bau lainnya di sekitar kita. Selanjutnya yaitu indera pendengaran. Telinga kita mempunyai struktur yang kompleks seperti koklea, gendang telinga, dan tulang pendengaran. Semua ini bekerja sama untuk mentransformasi gelombang suara menjadi sinyal yang dapat diinterpretasikan oleh otak. Telinga adalah panca indera yang membantu kita untuk mendengar suara di sekitar kita. Cara kerja telinga seperti mikrofon. Telinga memiliki 3 bagian utama, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Luar menangkap suara dan membawanya ke dalam telinga dalam, di mana suara diubah menjadi getaran. Dan ini kemudian dikirimkan ke telinga bagian dalam yang diisi oleh koklea, sebuah bagian yang mengubah getaran menjadi sinyal yang dikirimkan ke otak. Selanjutnya yaitu indera perasa. Indera perasa yaitu lidah. Lidah mempunyai perasa yang unik. Lidah dan selera bekerja bersama-sama untuk mendeteksi rasa, untuk membedakan antara manis, asam, asin, dan pahit. Lidah mempunyai ribuan papila, yaitu bulu-bulu halus yang dapat merespon rasa. Ketika kita makan dan minum, papila rasa akan mengirimkan pesan kepada otak agar kita mengetahui rasa makanan tersebut. Maka dengan bantuan lidah kita dapat merasakan manis, asam, pahit, asin, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu indera praba. Indera praba memungkinkan kita untuk merasakan sentuhan dan tekanan pada organ tubuh kita maupun kulit ataupun yang lainnya. Sel-sel saraf praba tersebar di seluruh tubuh memberikan kita gambaran yang jelas tentang dunia fisik di sekitar kita. Cara kerja indera praba. Indera praba yaitu kulit adalah panca indera yang melapisi seluruh bagian tubuh. Kulit melindungi tubuh dari benda-benda asing dan membantu kita untuk merasakan sentuhan. Kulit juga membantu untuk menjaga suhu tubuh kita agar tetap nyaman. Ketika kita meraba atau tersentuh, kulit mengirimkan pesan ke otak untuk memberitahu kita tentang suhu, tekanan, dan sentuhan. Jadi, kulit berperan penting dalam melindungi dan membantu kita merasakan dunia di sekitar kita. Nah, anak-anak Ibu di kelas 3, apakah dari penjelasan Ibu tadi ada yang kurang jelas atau masih belum paham? Jika kalian sudah jelas, ayo kita lanjutkan tebak-tebakan dan bermain. Maka, Ibu mau bagi satu kelas ini menjadi 5 kelompok. Jadi nanti Ibu kasih LKPD dan dikerjakan sejauh mana sih pengetahuan kalian. Sebelum LKDP Ibu bagi, maka Ibu akan kasih tebak-tebakan untuk kalian. Yang pertama, aku adalah bagian tubuh manusia. Setiap hari aku digunakan. Kamu makan bakso, kamu mau makan ayam goreng, rasanya terasa enak karena aku ada di dalam mulutmu. Aku membuat segala rasa bisa terasa di dalam mulutmu. Pahami, asam, manis, semuanya terasa. Bagian tubuh apakah aku? Coba tebak, ada yang tahu? Selanjutnya, aku adalah bagian tubuh manusia. Ketika dicubit, aku terasa sakit. Ketika jatuh, aku bisa saja berdarah dan perih.
Aku adalah bagian tubuh yang menghasilkan dan mengeluarkan keringat. Bagian tubuh manakah aku? Yo, tebak ya. Tadi ibu kan sudah membagi satu kelas menjadi 5 kelompok, isinya terdiri dari 5 orang. Di situ ada LKPD yang individu dan secara berkelompok. Jadi nanti mengumpulkan dua, yang individu itu sendiri, yang kelompok itu jadi satu saja. Jadi tugas individu kalian yaitu ibu tampilkan di sebelah sini ya. Menggunakan indera. Bacalah cerita di bawah ini dan lengkapilah bagian yang kosong dengan kata yang sesuai. Di sini ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Ceritanya yaitu Putri membeli es jeruk pada siang hari. Putri mengamati warna jingga es jeruk dengan titik-titik. Nah, titik-titik itu diisi dengan kalimat yang ada di atas seperti mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Titik-titik tersebut diisi sesuai kalimat yang sebelumnya. Jadi kalian tugasnya mencocokkan kalimat mana yang pas dengan kalimat cerita di bawah ini. Selamat mengerjakan. Untuk LKPD tugas kelompok yaitu seperti ini. Nah, di situ ada soal cerita tentang teduh sunyi damai tentang Telaga Sarangan. Jadi, setelah ibu selesai membacakan cerita tentang teduh sunyi damai tentang Telaga Sarangan, cukup mengerjakan sesuai instruksi yang ada di bawah ini. Ada 2 soal. Untuk anak-anak ibu yang hebat, coba simak cerita tentang teduh sunyi damai tenang Telaga Sarangan. Telaga ini terletak di lereng Gunung Lawu di wilayah Kecamatan Pausan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Bila kalian pergi ke sana pagi atau sore hari, maka kalian akan menyaksikan untaian kabut putih tipis yang menyelimuti sisi telaga yang membuat sarangan seperti negeri di atas awan. Suara deburan air terdengar seiring laju perahu yang membelah telaga. Kita bisa menikmati sejuknya udara dengan berjalan mengelilingi telaga. Akan dimanjakan dengan aneka kuliner yang menggugah selera. Kuliner yang terkenal di sini adalah sate kelinci yang banyak kita jumpai di setiap sudut dengan aroma harum khasnya. Sambil menyaksikan telaga yang biru dan suara-suara tawa yang lalu lalang, kalian bisa merasakan manisnya air susu segar hangat produksi peternak Singolangu. Selain itu, kalian juga dapat menikmati jagung bakar yang manis asin pedas. Kalian pasti betah berlama-lama di sana, dimanjakan dengan keindahannya. Bersyukurlah kita yang telah dianugerahi indah untuk memandang, mendengar, mencium, meraba, mengecap keindahan alam yang dikaruniakan Tuhan. Ibu sudah selesai nih membacakan cerita tentang Telaga Sarangan. Sekarang bagi anak-anak ibu yang hebat, sekarang silahkan mengerjakan secara berkelompok ya. Lalu hasilnya nanti dikumpulkan. Nah, anak-anak hebat, bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Apakah semuanya sudah paham tentang apa yang sudah ibu tugaskan? Oke, baiklah. Untuk tugas LKPD ini dikumpulkan untuk pertemuan selanjutnya ya. Gimana nih tentang pertemuan kali ini? Seru kan membahas tentang panca indera? Nah, di pertemuan selanjutnya kita masih membahas panca indera, tapi dengan lebih detail. Sebelum pulang, ibu ingatkan satu kali lagi bahwa lembar LKPD tersebut jangan lupa diisi dan dikumpulkan di pertemuan besok. Setelah kita melaksanakan pembelajaran awal hingga akhir, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk pertemuan kali ini, ibu rasa ibu cukupkan sampai di sini. Pertemuan awal hingga akhir alhamdulillah berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Ibu harapkan semoga kelas 3 selalu kompak dan semangatnya selalu semangat pagi terus. Gimana sih semangat pagi? Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sampai ketemu lagi di minggu depan masih bersama ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu selanjutnya.